Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Kali ini saya mau berbagi tentang perawatan rutin pohon durian yang awal tanam sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ini ada pohon durian bawor, umur 3 tahun Februari ini, dan pertumbuhannya alhamdulillah lumayan baik ya. Meskipun ketika di musim kemarau tuh sangat kurang air, karena persediaan air dari sini tuh secukupnya ya. Kecuali kalau musim hujan seperti ini sudah masuk musim hujan di bulan Februari ini. Itu kalau kondisi penyiraman alami dari air hujan bisa membuat pertumbuhan sangat vigor seperti ini. Ini kemarin lalu sudah pernah saya pruning sebagian kecil ya. Ini daun baru mulai keluar, mulai terubus, warnanya juga belum terlalu hijau pekat ya, masih hijau muda seperti ini karena daunnya masih muda. Dan di tengah-tengah daun muda ini biasanya memang selalu ada penyerangan dari hama-hama seperti ini. Ini kutu kebul ya. Di ujung-ujung daun muda ini sudah mulai pada menyerang, sudah terlihat di sini. Ini kalau kita diamkan saja, nanti dia akan mereman kemana-mana, akan beranak pinak, berkembang biak, menimbulkan masalah untuk pertumbuhan di pohon durian ini ya. Apalagi ditambah dengan ular, di sini ada ulat yang mulai memakan daun-daun muda seperti ini. Kalau kita biarkan saja tanpa ada penanganan lebih lanjut, nanti ya pastinya akan berimbas ke pertumbuhan daripada pohon ini ya. Ini usia kurang lebih 3 tahun Februari ini, 22 Februari nanti. Nih contoh ini ada ulat nih. Nah, nih ulat-ulat kecil ini mulai menyerang. Nah, ini dia tersangkanya. Nggak mati ujungnya. Nah, ini dia ulatnya. Ulatnya kecil, tapi dia menggerogoti daun-daun muda, ujung-ujung daun seperti ini. Jadinya pertumbuhan dari daun muda dan daun-daun barunya tuh jadi terhambat nih, seperti ini juga nih. Ini dia kondisi ulatnya kecil-kecil. Tapi mumpung ketahuan ini sudah mulai masuk musim hujan ya. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan treatment atau pencegahan daripada nanti malah terlanjur parah baru kita atasi, akan repot ya. Apalagi ini di kondisi di musim hujan, serangan jamur tuh wah rawan sekali. Kalau lembab terlalu lama biasanya jamur mulai menyerang, jamur yang berwarna kuning itu ya, apa istilahnya, karat daun atau apa itu. Ini kutu kebul nih, satu RT ngumpul di sini. Oke, langsung saja. Kali ini saya menggunakan untuk parasitnya atau untuk hamanya, saya biasa menggunakan ini ya, masih menggunakan pupuk kimia, bukan pupuk sih sebenarnya. Ini insek dan fungi ya, insektisida dan fungisida. Untuk inseknya saya menggunakan Regen aja, karena ya salah satunya lebih murah. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan Amistartop, pencegahan agar jamurnya tidak terlalu menyerang di musim hujan ini ya. Dan juga saya berikan tambahan perkat, karena ini di musim hujan. Kalau kita tidak berikan perkat, sebentar turun hujan akan repot nanti. Maksudnya repot itu ketika kita sudah menyemprotnya, tahu-tahu hujan ya luntur juga, akhirnya kan sia-sia pekerjaan kita. Kalau ada perkatnya setidaknya masih bisa menempel beberapa saat ya, beberapa waktu, jadi aman, masih bisa mencegah terjadinya pengeroyokan hama di tanaman kita. Untuk dosisnya sebenarnya sudah ada ya di tiap kemasan, ini sudah ada dosisnya, tapi kalau saya ini pakai takaran ya, kira-kira saja lah, jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit, disesuaikan dengan jumlah air baku yang digunakan. Ini saya menggunakan sekitar berapa ini ya, mungkin sekitar 8 atau 9 liter mungkin. Jadi saya campur jadi satu. Ini insektisidanya Regen saya masukkan, aduk, kemudian ini juga Amistartopnya saya campurkan saja dengan Regennya ya, kira-kira saja. Aduk lagi hingga rata. Kemudian terakhir ini perekatnya, saya menggunakan perekat bukan perekat khusus pertanian ya. Ini saya perekat sabun cair seperti Mama Lime ataupun Sunlight juga bisa sebenarnya. Fungsinya hanya sebagai perekat saja, tidak ada kandungan baik bagi tanaman. Kalau biasanya kalau untuk khusus untuk tanaman itu kan ada kandungan apa gitu kan yang baik untuk tanamannya. Tapi kalau menggunakan sekedar sabun cair ya fungsinya yang sekedar perekat saja yang kita manfaatkan. Oke, saya akan aduk terlebih dahulu. Oke, setelah semua dirasa sudah tercampur dengan sempurna secara homogen, kita bisa langsung menyemprotkannya kepada tanaman yang mulai dihajar oleh hama ya. Contoh ini juga ada belalang sembah nih. Ini sebenarnya belalang sembah sih bagus, dia simbiosis mutualisme, bisa mengurangi hama-hama karena dia memakan serangga-serangga yang nempel di sekitarnya ya. Ya memburu hama-hama yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya bagus, tapi ya mungkin nasib dia jadi kena ikut kesemprot sama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bisa disemprotkan secara merata keseluruhan. Terlebih di bagian yang terserang oleh hama seperti kutu kebul tadi ya, sudah mulai menyerang itu. Saya akan mencoba menyemprotkan ke semua area bawah daun, atas daun maupun batang pohon durian ini.
Oke, selanjutnya setelah melakukan penyemprotan untuk pemupukan di musim hujan ini, saya menggunakan sistem pemupukan organik saja ya, karena kadar air yang atau curah hujan yang masih terlalu tinggi jika saya menggunakan pupuk kimia. Ya sebenarnya sih sah-sah saja, tapi menurut pribadi saya kalau menggunakan pupuk kimia agak terlalu boros ya. Terlalu boros kenapa? Karena masih sering turun hujan. Jika saya siramkan atau saya taburkan pupuk kimia, ibaratnya kan kimia itu beli ya. Jadi kalau langsung terkena hujan nanti dia luntur, mereman kemana-mana, jadi tidak bisa tepat sasaran. Untuk itu, untuk mengakalinya saya menggunakan pupuk organik saja. Sementara ini menggunakan kohe kambing yang saya letakkan di dalam karung seperti ini. Karena kalau kohe kambing di tempat saya itu masih gratis ya, tergantung kemauan mau mengambil sendiri atau tidak itu kohe kambingnya. Dan juga saya tambahkan dengan sedikit pupuk organik cair seperti ini ya. Ini pupuk organik cair saya, air lindi, sisa dari limbah dapur yang saya buat. Saya juga sudah pernah membuat videonya di video saya, silahkan kalau mau lihat caranya di scroll saja. Dan ini juga sebenarnya ini pupuk untuk fase generatif, tapi tidak mengapa saya aplikasikan di tanaman yang masih dalam fase vegetatif seperti ini ya. Ini masih dalam fase vegetatif atau masa pertumbuhan. Jadi saya campurkan antara pupuk ini, pupuk air lindi yang saya buat sendiri, dengan pupuk sari buah. Pupuk sari buah ini terdiri dari berbagai macam buah-buahannya dengan komposisi acak adut artinya yang nggak ada takaran tertentunya, nggak ada takaran pastinya. Yang jelas buah-buahan yang ada di rumah atau sisa dari buah-buahan seperti pisang, ada buah nangka, itu ada buah apel, ada kulit pisang juga, ada buah lain-lainnya, ada bermacam-macam buah-buahan. Saya campurkan ke dalam satu wadah seperti ini, kemudian saya fermentasi. Airnya tentu saja saya menggunakan air dari bilasan beras yang pertama kali. Artinya ketika saya sedang membilas air atau mencuci beras, bilasan pertama itu saya masukkan ke dalam wadah ini. Saya cicil tiap hari ya, tidak langsung sekaligus banyak seperti ini, tidak. Jadi tiap kali mencuci beras itu paling bilasan pertama itu mungkin sekitar setengah literan. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit, sambil saya kumpulkan juga buah-buahannya sedikit demi sedikit. Kemudian saya fermentasi, setelah 2 minggu 3 minggu baru diaplikasikan. Dan ini untuk penggunaannya juga, untuk penggunaannya atau aplikasinya ke tanaman, dosisnya atau takarannya tuh ya, ini yang namanya organik tuh agak enak ya. Maksudnya enaknya tuh tidak harus ada patokan berapa banding berapanya, kira-kira saja. Jadi saya rasa aman-aman saja selagi menggunakan pupuk organik, karena media tanamnya juga bumi itu sendiri luas, tidak tertahan, kecuali kalau di polybag atau di pot media tanam terbatas itu perlu digunakan tata cara dosis atau takaran ya, perlu diperhatikan. Kalau itu takutnya nanti malah media tanamnya menjadi terlalu asam, terlalu banyak pupuk ya, jadi agak repot nanti pohonnya. Tapi kalau langsung di bumi seperti ini, di tanah langsung seperti ini, grounding, saya rasa berapapun takarannya aman-aman saja. Meskipun kita kebanyakan memberikan pupuk ini atau overdosis bisa dibilang ya, tapi nanti sekitar kalau ada hujan dia akan luntur dengan sendirinya, alias netral dengan sendirinya ya. Lalu untuk pemberian pupuknya ini saya tidak harus selalu rutin. Sebenarnya sih bagusnya tuh ya minimal 1 bulan sekali pemberian pupuk, tapi kalau lebih baiknya sih 2 minggu sekali pemberian pupuk seperti ini. Namun untuk kohe kambing seperti ini saya biarkan saja sampai dia membusuk, sampai karungnya tuh hancur dengan sendirinya, dan dia akan menyebar dengan sendirinya di sekitar area tanaman ini. Itu untuk perawatan rutin ya, perawatan rutin pohon ini, pohon durian bawor. Saya masih belum 100% menggunakan sistem organik, masih ada beberapa bagian yang menggunakan sintetis. Contohnya tadi insektisida dan juga fungisidanya saya masih menggunakan merek pabrikan, karena untuk pembuatan sendiri belum bisa. Meskipun dalam skala kecil bisa, tapi kalau dalam skala besar kayaknya belum mampu ya. Jadi untuk sementara ya nggak masalah sih di mix antara organik dan juga kimia. Ini agar bertujuan tanaman pohon durian kita bisa menghasilkan buah nantinya, dengan ya harapannya sih bisa mencapai rasa kebas ya. Karena kalau tidak salah tingkatan dari rasa buah durian itu ada 6 tingkatan ya. Pertama manis, terus manis leka, kemudian manis agak kepahitan, kemudian pahit, kemudian yang kelima itu rasanya beraroma bunga, dan yang terakhir yang paling ibaratnya paling ujung dari kepuasan durian itu rasanya kebas. Saya juga belum pernah merasakan rasa durian kebas ya, karena katanya sih mahal, konon katanya mahal. Dan rasa durian kebas itu terkadang konon juga katanya bisa didapatkan dari pohon-pohon yang sudah berusia tua ya, di antara 25 tahun ke atas itu bisa menghasilkan buah yang rasanya kebas. Namun ada teman-teman petani durian juga pernah bilang kalau menggunakan sistem organik secara terus-menerus rutin itu bisa menghasilkan durian kebas dalam jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun. Tapi ya saya belum tahu juga sih, karena saya belum tahu hasilnya. Maka dari itu saya mau mencobanya. Sekalian eksperimen, toh nggak ada salahnya kita menggunakan sistem organik seperti itu. Dan sistem organik seperti itu sangat mudah mendapatkan bahannya ya. Contoh di sekitar sini tuh, lihat tuh rumput segini banyaknya. Wih, di depan halaman rumah nih padahal nih. Tapi yang punya rumah terlalu rajin, mungkin terlalu rajin bekerja hingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar rumahnya. Sudah kayak hutan seperti ini. Dan kebetulan saya juga pengguna pupuk organik, jadi ya saya manfaatkan saja.
rumput-rumput yang berkeliaran bebas seperti ini nantinya akan saya pangkas atau saya potong, kemudian saya buat seperti ini ya. Ini contohnya yang sudah saya kumpulkan beberapa. Jadi bisa kita jadikan seperti pupuk kompos nantinya. Ini yang sudah membusuk, sebagian dari rumput-rumput liar yang sudah saya cabut, kemudian saya letakkan dalam wadah, atau tepatnya ini adalah Panther Bag ya, 100 liter. Kemudian saya letakkan di sekitar pohon seperti ini, yang bawahnya sudah saya lubangi. Nanti airnya, air dari pembusukan, hasil dari pembusukan rumput-rumput liar itu akan merembes keluar dan bisa diserap oleh tanaman yang kita dekatkan dari pohon, atau kita letakkan di dekat Panther Bag yang berisi pupuk kompos rumput liar itu. Jadi intinya dari alam kembali ke alam. Kita tidak menyia-nyiakan apa yang diberikan Tuhan, semuanya pasti ada manfaatnya. Jadi saya tidak membuang atau membakarnya, tapi saya mengumpulkannya, kemudian saya letakkan di sekitar pohon utama buah durian ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sambung di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.